Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani untuk ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah glaukoma si pencuri penglihatan manusia. Nah, sedikit informasi ya Tribuners ya, kenapa glaukoma ini disebut sebagai si pencuri penglihatan? Karena glaukoma ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kebutaan seumur hidupnya. Artinya setelah begitu dia mengalami kebutaan, dia tidak akan bisa melihat lagi untuk seterusnya, gitu. Nah, untuk membahas mengenai glaukoma ini kita sudah terhubung dengan dokter dari Rumah Sakit Mata Permanasari, Dokter Yusran. Halo, Dok. Ya, halo, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Lagi di mana, Dok? Ya, masih di rumah. Oh iya. Heeh. Nah Dok, sebelum kita bahas soal glaukoma nih Dok, biar Tribuners Ya, ini biar kenal dulu dengan dokter. Dokter ini sehari-harinya praktek di mana sih Dok? Di mana aja selain di Permanasari Dok? oke, terima kasih atas Mm-mm. kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mm-mm. Saya Dr. Muhammad Yusran, spesialis mata. Sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Mm. Kemudian praktek saya di Rumah Sakit Permanasari dan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Nah, Oh jadi itu iya. tempat praktek saya saat ini. Iya, jadi kalau mau berobat ke dokter ke dua rumah sakit itu ya Dok ya? Ya, bisa dicari Iya. di situ. Iya. Nah, Dok, sekarang kita langsung ke tema aja, Dok ya. Ya, Glaukoma baik. ini kan masih jadi apa ya, Dok ya, dibilangnya kayak momok ya, Dok ya, menakutkan gitu kan. Karena dia ini Ya, bisa menyebabkan kebutaan permanen ya, Dok ya. betul, betul. Heeh. Terus kemarin saya juga sempat ngobrol sedikit dengan dokter ini, kebanyakan penderita glaukoma ini tidak menyadari kalau dia sakit glaukoma. Ya, Heeh. ya. Iya. Nah, glaukoma ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih, Dok? Dan kenapa kok seseorang itu bisa mengalami glaukoma, Dok? Ya, jadi kalau secara terminologi medis, glaukoma itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata yang nomor 2, ya, Mm-mm. secara progresif perlahan, jadi pelan-pelan Mm-mm. mengakibatkan terjadinya penurunan lapang penglihatan. Nah, jadi menyempit penglihatannya. Sehingga lama-kelamaan apabila ini terus menyempit, maka akan menjadi kebutaan dan penyebabnya adalah karena tekanan bola mata yang salah satunya tekanan bola mata yang meningkat. Nah, itu Mm-mm. adalah definisi terminologinya ya, misalnya Mm-mm. glaukoma. Mm-mm. Penyebabnya adalah imbalance antara produksi cairan di dalam mata. Jadi mata ini kan bentuknya bulat, ini ada isinya dalamnya nih ya, isinya Mm-mm. cairan. Jadi ada yang diproduksi cairan itu kemudian ada dikeluarkan, nah di sekresi. Nah, proses sekresinya terhambat sehingga seperti cairan diproduksi terus tapi nggak dikeluarin. Nah, akibatnya terjadi peningkatan tekanan di dalam bola mata. Nah, itulah yang nanti akan menekan saraf mata sehingga saraf mata akan menjadi rusak secara permanen apabila tidak dideteksi dari awal. Begitu kira-kira penyebabnya. Iya. Nah, itu kenapa itu, Dok? Kok tiba-tiba itu kok saraf apa maksudnya cairan di bola Hmm. matanya itu kok nggak bisa dikeluarkan itu apa ada mungkin yang terhambat apa gimana gitu, Dok? Jadi pada prinsipnya Mm-mm. yang paling banyak adalah terjadinya hambatan. Mm-mm. Penyebabnya pertama ada yang kita sebut primer, jadi nggak tahu penyebabnya. Memang secara genetiknya dia bermasalah di situ. Mm-mm. Ada, jadi keturunannya. Yang kedua adalah sekunder, penyebabnya ketahuan penyebabnya. Misalnya Mm-mm. pada penderita diabetes, itu bisa terjadi glaukoma ya, atau orang-orang yang pernah menderita trauma di bola mata, misalnya kecelakaan lalu lintas ya, benturan yang hebat. Nah, itu Mm-mm. akan merusak pintu keluar tadi yang saya bilang untuk mengeluarkan cairan di dalam bola mata yang secara normal. Itu salah Mm-mm. satu penyakit dan keadaan yang paling banyak bisa menyebabkan glaukoma. Dan berikutnya satu lagi yang paling sering nih, ada penggunaan obat-obat mata sembarangan nih. Nah, hati-hati nih. Ah. Ya, kadang-kadang kita obat mata merah pergi ke apotik terus beli. Saya nggak bisa kasih merek dagang ya. Nah, Heeh. pokoknya yang ada isinya sejenis steroid. Nah, itu hati-hati.
Kadang dia enak pakai itu, hilang dok gatalnya, dipakai terus, taunya nanti setelah setahun 2 tahun timbul glaukoma, ada side effect-nya. Jadi itu salah satu penyebab sekunder ya, yang ketahuan penyebabnya. Tapi banyak juga yang tidak diketahui penyebabnya. Nah itu biasanya dari keluarga ada salah satu yang glaukoma, nah itu yang harus berhati-hati ya. Oh, berarti genetik ya dok ya? Ya, ada yang genetik, ada yang non genetik ya. Iya. Oh ini ilmu baru nih dari dokter ini. Berarti nggak boleh pakai obat tetes mata sembarangan. Emang ada sih dok orang Iya, yang matanya gatal dikit, ya. netesin obat mata merah, netesin obat Betul, mata, gitu. iya itu dia. Hati-hati. Kalau yang isinya tidak ada steroid mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang isinya steroid, hati-hati. Misalnya dexamethasone isinya ya, itu yang harus hati-hati. Kadang-kadang nggak semua orang, tapi ada yang responsif terhadap ini sehingga dia sangat sensitif menaikkan tekanan bola mata. Iya. Nah satu lagi dok, saya pernah dengar kalau minus tinggi itu bisa memicu glaukoma. Itu benar apa nggak dok? Nah, benar sekali. Jadi kalau minus tinggi, apa yang terjadi pada minus tinggi adalah degenerasi lebih cepat, ya. Jadi ibaratnya penuaan dini pada struktur-struktur di mata, jadi degenerasi ya. Bisa terjadi kadang-kadang kita melihat kayak floaters benda terbang ya, kemudian juga bisa melihat terjadi robekan dan salah satunya tadi merusak pintu juga tadi ya, pintu keluar dari cairan-cairan ini akan rusak juga. Jadi namanya terjadi degenerasi di situ sehingga ya, dia bentuknya seperti saringan. Kalau ibu-ibu masak tuh ya nyaring santan, nah kayak saringan bener bentuknya itu tempat keluarnya. Jadi kalau itu rusak, tersumbat maka tidak bisa keluar. Nah disitulah penyebabnya pada minus tinggi, high myopia ya, di atas 6 itu kita bilang minus tinggi, minus 6 ke atas, nah itu berpotensi juga bisa menyebabkan glaukoma. Minus 6 ke atas ya dok ya? Ya. Iya berarti kalau minus yang di bawah 6 masih aman ya dok? Di bawah 6 ya kemungkinan terjadinya lebih kecil, tapi tetap saja ya kita namanya miopia minus itu karena banyak faktor. Ada yang faktornya karena tadi terlalu panjang bola matanya atau ada faktor lain, jadi harus dilihat dulu. Nah kadang-kadang yang penyebab bisa glaukoma yang terlalu panjang tadi bola matanya, itu salah satunya. Iya. Oh pantesan dok, waktu minus saya tinggi saya disuruh cepet-cepet lasik dok. Dulu kan saya sempat sampai 11 dok. Nah ya. Pantesan disuruh cepet-cepet lasik. Saya Iya, minus iya. 11 itu karena bola mata kiri saya panjang dok waktu itu. Sebelah ya, jadi nggak balance ya. Nah ini nih untuk yang cairan ini dok, ini yang bisa menyebabkan kebutaan ini ya, glaukoma ini hanya bisa pas mengalami di mata sebelah aja atau bisa dua-dua mata dok? Atau mungkin bisa cuman kiri aja tapi dia bisa langsung buta gitu dok, gimana? Nah, jadi kita sebenarnya membagi glaukoma itu kan ada tadi dua utamanya, yang kronik, yang perlahan-lahan ya, yang itu tanpa kita sadari, ada yang satu lagi yang tiba-tiba akut nyeri. Nah, kalau akut nyeri ini pasti dia langsung datang ke pusat kesehatan ya, ke dokter pasti, dan karena nyeri sekali. Nah, ini ya namanya glaukoma akut. Ini emergensi juga namanya. Nah, tapi yang tidak terdeteksi sama sekali itu yang glaukoma kronik, yang pelan-pelan ya. Nah, jadi inilah makanya banyak orang nggak sadar bahwa dia menderita glaukoma, datang ke dokter sudah pada stadium akhir. Nah, kalau bisa kalau yang jenisnya primer yang tidak kita ketahui penyebabnya itu biasanya dua mata tuh yang kena, kanan sama kiri. Tinggal beda keparahannya aja, tingkatnya mungkin yang kanan lebih berat atau yang kiri lebih berat. Nah, tapi kalau yang sekunder, nah ini yang sekunder ini malah biasanya adalah satu mata yang kena, hanya satu, tidak dua mata ya. Kayak misalnya tadi trauma, misalnya kenanya mata sebelah kanan ya kanan aja. Atau tadi dia pernah pernah riwayat operasi misalnya ya, tadi lasik misalnya matanya sebelah aja gitu ya, sebelah aja, sebelahnya bagus ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nah, kalau dia cuma terjadi di sebelah mata, dok, misalnya cuma di kiri aja, itu dia bisa beresiko untuk kebutaan di dua mata ini nggak, dok? Kalau di sebelahnya tidak glaukoma ya tidak apa-apa, tidak akan menular maksudnya ya. Nah, jadi tidak akan ke samping. Kalau glaukoma sekunder ya, kalau primer itu harus biasanya pasti dua mata tuh, karena tadi faktornya genetik ya. Iya. Tapi kalau sekunder itu tetap ini dok, tetap resiko untuk kebutaan tetap ada ya? Sama prosesnya sama. Cuman bedanya kalau
ada glaukoma ada penyebabnya sekundernya, tentu itu yang harus kita kontrol. Misalnya diabetik, ya diabetiknya kita kontrol ya dengan baik. Misalnya dia karena pernah trauma terus strukturnya rusak, ya diperbaiki, jadi glaukomanya akan baik. Nah, yang rada susah ya glaukoma primer ya itu yang seumur hidup ya harus pakai obat itu untuk mengontrol tekanan bola mata itu. Iya. Dok, kalau misalnya dia cuma terjadi di sebelah kiri dok ya, dan dia tidak ditangani gitu, misalnya dia cuma sebelah kiri atau sebelah kanan, dia tidak ditangani gitu dok ya, ya mungkin masalah biaya atau apa gitu kan dok ya, atau dia takut berobat gitu. Itu kebutaannya itu hanya di sebelah matanya saja atau mungkin terjadi di dua-duanya dok? Sebelah saja yang terkena Sebelah saja, glaukoma. jadi kayak gini ya dok? Iya. Kayak ketutup gini. Bukan, iya ketutup. Jadi itu kadang-kadang itu yang membuat orang yang primer itu juga glaukoma begini, dia merasanya masih nggak apa-apa lah. Orang kan kadang-kadang karena satu masih melihat, saya masih lihat kok. Tiba-tiba blep pas nutup mata sebelah, loh kok gelap. Nah jadi sadarnya pas ditutup mata sebelahnya gitu kan. Kadang-kadang karena mata sebelah ini masih bagus fungsinya, itu yang unaware. Jadi sering-sering ngecek ya kanan sama kiri itu sama nggak sih sebenarnya penglihatannya. Ya gitu kadang-kadang. Iya, minus aja kerasa dok. Dulu saya minus sini aja, sini burem, sini terang gitu kan. Aneh Nah, rasanya iya. jadi. Ya nggak stereo ya istilahnya. Jadi kayak saya berasa kayak si buta gitu kan dok, ini cuma sebelah. Nah iya betul. Nah dok, kalau tadi kan ada glaukoma yang dia menimbulkan gejala dok ya, yang sekunder tadi kan ada gejalanya. Iya dok ya, kalau nggak salah yang tadi ya. akut, glaukoma akut. Yang akut ada gejalanya. Itu iya, gejala yang dia rasakan itu selain matanya perih, apalagi dok? Mungkin matanya kerasa kayak ketekan gitu dok? Jadi ini yang kadang-kadang orang salah berobat nih. Nah salah satu lagi nih. Jadi dia keluhannya adalah sakit kepala hebat, mual muntah ya, nggak karuan, nggak bisa tidur, mata merah, buram. Nah itu adalah curigaan, hati-hati kecurigaan karena glaukoma. Kadang-kadang datangnya salah nih, datangnya ke dokter umum terus nih mah nih karena mual ya, mual muntah, mah dikasih obat mah, tapi kok nggak hilang-hilang sakit kepala dan mual muntahnya. Ternyata pas dilihat, ternyata sebenarnya matanya yang kena nih, buram, merah ya. Jadi apa gejalanya? Mata merah, langsung buram, tiba-tiba kemudian disertai dengan sakit kepala hebat dan kadang mual muntah. Nah inilah tanda-tanda glaukoma akut, dan ini termasuk emergensi, harus cepat diturunin. Kalau enggak juga menyebabkan kebutaan ya. Iya. Nah yang bahaya itu yang dia tidak menimbulkan gejala ya dok ya. Itu gimana dok cara dia mengantisipasinya itu dok supaya kebutaan itu nggak terjadi, kan nggak ada gejalanya dok? Betul. Jadi pertama yang harus kita cari ya di keluarga ya, ada nggak keluarga kita yang menderita glaukoma, sehingga kalau udah masuk usia remaja atau remaja akhir misalnya ya dicek di screening ya. Nah screeningnya dengan mengecek nanti tekanan bola mata yang dilihat, kemudian yang diperiksa adalah lapang penglihatan ya. Jadi ini masuk lapang. Jadi orang glaukoma kronik ini nanti biasanya ini kalau dia terus-terus melihat itu seperti melihat di lubang kunci, ngintip. Nah itulah penglihatan akhir dari orang glaukoma begitu, namanya tunnel vision. Jadi dia seperti ngeliat dalam teropong. Jadi melihat itu kayak jadi melihatnya begini aja. Nah, ngelihatnya jadi seperti kayak begitu mungkin aja. kayak ngeliat sedotan kali dok ya? Nah betul ya, ngeliat sedotan. Sehingga dia kalau jalan jadi gampang, nggak kelihatan daerah bawah, samping kanan, kiri. Jadi biasanya dia kering tersandung, jatuh, nggak kelihatan. Ada benda di depan kakinya misalnya ketendang. Nah itu paling sering itu. Tersandung itu udah akhir ya. Kalau awal sih nggak bakal begitu. Kalau udah akhir begitu dia nabrak sana nabrak sini, sering kecelakaan. Hati-hati, mungkin itu lapang pandang. Walaupun kalau disuruh baca-baca dia bagus tuh, baca di TV bisa saya baca. Tapi kalau jalan dia kayak meraba-raba. Nah itu hati-hati. Itu artinya lapang penglihatannya menciut sehingga dia menyebabkan dia susah untuk melakukan aktivitas ya. Iya. Jadi glaukoma ini dia nggak terjadi begitu saja langsung buta gitu nggak ya dok ya? Tapi dia bertahap dulu perlahan. ya, kayak jadi mungkin penglihatannya tuh dia kayak lampu mau mati itu kali dok ya, redup. Bukan redupnya, tapi tadi yang diserang lapang penglihatan. Ya misalnya saya ngelihat lurus ke depan nih,
Saya tahu tuh walaupun mata saya ke depan, saya tahu di situ ada ya lemari misalnya, ada orang misalnya berdiri di situ. Nah, kalau orang glaukoma nggak bisa, dia cuman yang kelihatan di depannya aja, pinggir-pinggirnya nggak kelihatan sama dia. Nah, itulah salah satu tanda. Jadi bukan redup gelap, enggak, redup Kira enggak. saya kayak lampu Jadi mau dia mati gitu, Dok. jadi ngecil ciut gitu lah gitu ya. Itu glaukoma seperti itu. Jadi Iya. memang yang harus di screening tekanan bola mata, kemudian yang screening kedua adalah lapang penglihatan, lapang pandang namanya ya kalau kita bicara pemeriksaannya. Nah, dari dua situ baru kita bisa tegakkan ini glaukoma atau tidak untuk yang punya resiko genetik tadi ya. Tapi kalau tidak punya resiko ya mungkin bisa melakukan pemeriksaan mata ya berkala aja, misalnya ya memang 40 karena dia ada juga yang sesuai usia nih. Kalau di Jepang populasinya nih banyak yang usia tua ya. Nah, walaupun mungkin pada usia tua sering terjadi. Jadi ya screening aja kalau udah 40 tahun screening ada nggak sakit-sakit seperti itu ya. Screeningnya tuh berapa bulan sekali, Dok? Kalau misalnya ketemu sekali dia baik-baik aja ya kita Udah ya? udah nggak perlu lagi lah, kecuali dia ada penyakit tertentu ya, misalnya dia diabetes ya setahun sekali dilihat, misalnya ya minus tinggi minus setahun sekali dilihat. Tapi kalau nggak ada yang lain ya nggak apa-apa, nggak usah, cukup sekali aja udah ketahuan nih, karena dia primer, kalau primer pasti dia nggak ketahuan ada dari awal gitu ya. Tapi kalau sekunder kan ada penyakit pencetus, jadi selama ada penyakitnya tentu di screening terus ya. Iya. Itu dia harus di atas umur 40 atau mungkin di bawah umur 40 itu bisa gitu, Dok? 20-an gitu harus mulai screening? Umur 20, 30-an Kalau kalau nggak ada di faktor risiko sih nggak perlu belum ya. ada ya? Ya belum. Heeh. Biasanya kalaupun memang awal terjadi tadi muda-muda itu biasanya kalau terjadi pada orang-orang yang punya genetik ya lebih muda dia terjadinya. Kalau ada genetik kita lebih aware di awal, tapi kalau udah usia ya 40 ke atas ya kita lihat. Sama juga kayak kita ya udah usia penyakit jantung misalnya ya umur 40 ya mulailah sekarang dicek ya kolesterol segala macam. Iya. Gitu. San gambar gue hilang. Dok, sorry nih, Dok, gambar saya agak hilang, Dok, Ya, ya gangguan iya dikit. nih hilang. Nah, Dok, gini, Dok, kalau dokter sudah menemukan ada nih pasien ini dia kena glaukoma gitu, Dok. Ya. Itu apa yang dokter lakukan? Kalau sudah dia terdiagnosis pasti glaukoma ya, tentu kita harus kontrol tekanannya diturunkan. Jadi tekanan bola mata itu ada alat khusus untuk mengukurnya. Jadi bukan tekanan darah, berbeda ya. Nah, dia range-nya antara 10 sampai 21 mm air raksa namanya. Nah, jadi kalau dia di atas itu tentu kita harus terapi untuk menurunkan tekanan tersebut dengan first line-nya adalah menggunakan obat-obatan. Jadi gunakan obat tetes ya, terutama obat tetes untuk menurunkan tekanan bola mata. Kalau satu obat tidak mempan, pakai 2 kombinasi. Kalau 2 kombinasi nggak mempan, 3 kombinasi. Kalau memang tidak mempan juga, ya mau nggak mau tindakannya berikutnya adalah operatif. Jadi tujuannya semua adalah untuk mengontrol supaya tekanan bola mata berada pada range yang normal. Jadi begitu. Itu berlaku untuk semua jenis glaukoma ya, Dok, ya, yang dokter lakukan itu ya? Itu berlaku untuk jenis-jenis glaukoma kronik ya. Jadi stepwise dia kalau glaukoma kronik, karena tadi kan dia perlahan-lahan ya kita pelan-pelan ya kita lakukan begitu. Tapi kalau misalnya glaukoma kronik terus orangnya ini orang tua nggak mau, kan nanti kalau banyak obatnya apalagi orang tua ya repot, kalau nggak ada orang netesin jadi compliance-nya jelek. Nah, jadi kalau kita assess dia nggak baik compliance-nya ya tentu kita mulai tindakan operatif menjadi didahulukan. Nah, kalau untuk glaukoma akut itu first line-nya turunkan, dalam 2 hari tidak turun operasi. Jadi beda pendekatannya karena itu emergency, harus segera. Kalau 2 hari dikasih obat macam-macam tidak turun juga, biasa tekanan bisa sampai 60 kalau glaukoma akut itu 60 ke atas ya harus segera. Nah, biasanya dilakukan tindakan pembedahan ya untuk mempercepat penurunan tekanan bola mata. Iya. Kan kalau akut kan 2 hari aja udah misalnya belum ada perubahan kan harus langsung operasi. Segera. Kalau kronis itu dia berapa ini, Dok? Berapa dokter melihatnya selama berapa lama gitu untuk pengobatan itu, Dok? Biasanya kita follow up 2 minggu ya. 2 minggu pertama dia
apakah potensi penurunan tekanannya sudah tercapai belum. Nanti kalau enggak ya kita tambah 2 minggu lagi, bagaimana ya, biasanya tiap-tiap 2 minggu kita evaluasi. Nanti sampai tercapai yang terbaik, nah itu jadi winning drugs-nya. Jadi ya pakai itu terus. Ya, seumur hidup pakai obat itu terus untuk mengontrol. Iya. Tapi kalau dia sudah operasi, Dok, apa dia masih harus minum obat, pakai obat itu terus seumur hidup itu, Dok? Apabila dia sudah melakukan tindakan operasi, biasanya tidak perlu lagi menggunakan obat-obat, terkecuali pada beberapa keadaan tertentu. Operasi itu kan seperti kita buat jendela baru ya, jadi buat pintu yang baru lah, ibaratnya pintu ini udah rusak, kita buat pintu yang baru. Nah kadang-kadang ada juga pintunya ketutup lagi, nah makanya walaupun sudah operasi terkontrol. Nah, kapan dia tertutup, choice-nya berikutnya ada lagi macam-macam tindakan pembelaannya, ada yang lebih berat lagi, jadi begitu. Makanya tidak boleh lepas walaupun udah operasi dilihat. Kadang-kadang yang kita takutkan itu lubangnya ketutup lagi ya, karena penyembuhan luka bisa juga dia ketutup. Nah jadi teknik operasi menentukan dan tetap kita melakukan kontrol ya. Berapa bulan sekali, Dok, setelah operasi itu, Dok? Mereka Kalau berapa sudah bulan operasi dia terkontrol baik ya kita bisa bertahap ya. 3 bulan baik, 6 bulan naikkan lagi gitu ya. 6 bulan baik ya setahun. Jadi gitu. Dikasih bonus kalau dia bagus, ditambah jeda waktu kita kontrol. Tapi kalau jelek ya, kalau belum terkontrol ya makin ketat gitu ya. Nah, kalau untuk yang obat-obatan tadi, Dok, misalnya dia seminggu gitu ya, seminggu sudah bagus gitu ya, itu dia perlu meneruskan obatnya atau dia hanya kontrol aja, Dok? Tetap diteruskan, yang namanya glaukoma dia tidak akan, kalau udah kita tegak glaukoma, kita nggak bisa stop obatnya, harus pakai terus, ya. Karena kalau kita lepas itu naik lagi tekanannya pasti. Sama kayak kita darah tinggi ya, nah stop minum obat darah tinggi rasa enak, naik lagi nanti, jadi begitu. Oh gitu, jadi kalau yang obat-obatan dia yang hanya penyembuhannya obat-obatan berarti seumur hidup dia ya, Dok ya? Betul, Pakai seumur obat hidup ya. kalau dia compliance-nya baik. Iya. Nah tapi kalau misalnya ada pasien yang nggak mau ribet ya, Dok ya, Dok udahlah Dok nggak usah pakai obat lah Dok, pakai ini aja. Mungkin dia nggak mau ya, mungkin dia takut lupa gitu ya, Dok ya, minum obat dia langsung minta ya udah Dok operasi aja gitu, bisa nggak, Dok langsung operasi aja? Ya kita tahu ya tindakan operatif itu bukan tindakan tanpa risiko ya. Risiko Kan ada masuk yang ke nggak mau dalam ribet. bola mata ya, kita harus jelaskan risiko infeksi, risiko nanti gagal juga ada ya. Jadi selama dia compliance-nya baik, tentu lebih baik kita untuk glaukoma primer ini dengan obat yang jadi kita dahulukan. Karena sekarang banyak obat-obat yang sudah berkombinasi. Jadi satu obat itu, tetes itu ingredients-nya sudah ada dua jenis obat. Jadi misalnya yang tadinya kalau zaman dulu ada yang 2 tetes, ada yang 3 tetes. Jadi ada yang 6 tetes. Nah sekarang jadi 1 ya. Jadi sekali aja malam mau tidur misalnya. Jadi lebih orang sekarang berinovasi, penderita-penderita ini berinovasi untuk mencari yang formula yang 1 aja tapi efektif gitu ya, menurunkan. Nah, jadi sekarang sudah banyak obat-obat yang dua kombinasi obat dalam satu obat sedan tetes dan diberikannya paling cuma sehari sekali. Ada itu. Begitu. Jadi jangan buru-buru operasi karena operasi tadi bisa mampet lagi dia. Jadi itu last resource kecuali tadi pada keadaan orang tua demensia nggak tahu lagi kapan dia netes apa enggak ya mau gimana ya. Nggak ada yang merawat ya dari kita menyelamatkan penglihatannya seperti itu. Iya. Nah Dok, selama dia pengobatan Dok ya, selain dia minum obat, ada nggak Dok yang perlu dia lakukan itu Dok? Misalnya dia mungkin nggak boleh lihat gadget atau gimana gitu untuk menjaga matanya itu Dok? Ya jadi tidak ada pantangan apa-apa ya, karena glaukoma sendiri tadi kan penyebab. Jadi mau lihat ya nggak apa-apa, toh mata diciptakan untuk melihat yang indah-indah gitu ya, yang bagus-bagus ya. Masa kita nggak boleh lihat gitu kan? Jadi kalau untuk melihat dia tidak ada kontraindikasi, tidak akan mencetuskan jadi glaukoma juga enggak ya. Jadi nggak apa-apa ngeliat-ngeliatnya. Jadi nggak apa-apa. Saya kira ada pantangan gitu Dok, nggak boleh lihat gadget, nggak boleh ada ngapain. Begini, yang harus kita ada satu yang glaukoma akut tadi salah satunya ada namanya glaukoma akut sudut tertutup. Jadi pintunya tertutup lah istilahnya.
Nah, jadi itu terjadi karena memang pintunya secara anatomi dia lebih sempit. Nah, ada yang men-trigger dia bisa terjadi serangan. Nah, apa yang men-trigger? Kalau stres. Stres sudutnya makin sempit. Jadi blok tiba-tiba ya. Stres, kemudian melihat tempat gelap yang lama ya, karena pada tempat gelap yang lama anak matanya melebar sehingga pintu makin sempit lagi gitu ya. Jadi itu adalah yang jenis glaukoma akut harus dipantang itu tadi. Jangan stres, kemudian melihat yang melihat di tempat gelap. Dan ada satu lagi, hati-hati kalau kita baca ya misalnya membeli obat-obat over the counter yang obat flu ya. Nah, nanti kadang-kadang kalau kita baca kemasannya ada tulisannya tuh. Coba kalau perhatiin ya, hati-hati pada penderita glaukoma. Ada di situ tulisan. Nah, jadi hati-hati tuh kalau penyakit glaukoma punya riwayat, lihat glaukoma akut. Nah, hati-hati jangan sembarangan. Ada tulisannya biasanya peringatan. Nah, nanti lihat itu obat-obat warung ya, maksudnya yang bisa kita jumpai, bisa beli bebas. Nah, ada peringatannya tuh obat-obat flu itu karena mengandung efedrin epinefrin yang berusaha akibatnya pupilnya jadi gede. Nah, jadi itu hati-hati pada keadaan-keadaan tersebut. Ya, kalau yang lain sih makanan, aktivitas, melihat, nonton, itu tadi jangan dalam keadaan gelap ya, nggak apa-apa. Iya itu kan untuk akut. Kalau yang untuk yang kronis ada nggak dok? Kalau kronis nggak ada sama sekali. Nah dok, kalau dia sudah terlanjur mengalami kebutaan itu benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi dok ya? Penglihatannya mungkin dengan cangkok gitu nggak bisa dok? Karena kalau sudah, jadi ibaratnya ini kabelnya yang ke otak yang kena ya. Jadi kalau kabelnya udah tidak berfungsi, walaupun retina saraf mata menangkap cahaya bagus, tapi nggak bisa disalurkan, tidak bisa ditransmisikan lah ibaratnya sinyal itu karena kabelnya rusak. Jadi kalau udah rusak nggak bisa diapa-apain. Saat ini belum ada teknologi untuk mengganti saraf mata atau optic nerve ini dengan yang baru atau rejuve yang baru gitu ya. Jadi makanya yang paling penting adalah screening, penemuan dini atau early detection supaya jangan sampai jatuh pada stadium yang berat. Jadi saat ini sih kalau sudah terjadi kebutaan ya kita nggak bisa apa-apain lagi. Cuman memperbaiki kualitas hidup, misalnya bagaimana acceptance keluarga nanti supaya orang ini tetap semangat ya hidupnya walaupun dengan penglihatan yang tidak ada misalnya begitu. Nah itu dok yang ditakutnya udah buta, dia stres ya dok ya. Nah iya, depresi. Iya, nah itu ditakutkan kayak gitu dok ya. Iya. Nah dok, jadi tadi saya kembali ke gejala dok ya. Itu gejala antara yang akut dengan yang kronis itu sama ya dok ya? Beda, kalau yang akut tadi nyeri hebat ya. Oh enggak, maksudnya untuk penglihatan dok, untuk penglihatan dia penglihatan sama ya, endpointnya bisa sama-sama blind ya, buta kalau udah. Cuman akut cepat kejadiannya. Kalau tadi seperti yang saya bilang tidak cepat kita tangani, mungkin dalam waktu satu bulan sudah gelap sama sekali dia. 1-2 bulan. Tapi kalau kronik bertahap dia, nanti setahun ya, baru atau 2 tahun, baru dari starting point mulai karena dia tidak ada keluhan tadinya dan lama. Kalau akut cepat dia menjadi kebutaannya. Oh mungkin yang akut itu dia yang penglihatan yang mengecil itu dia tiba-tiba mengecil cepat terus langsung buta cepat gitu dok ya? Enggak, kalau yang akut tadi nyeri. Yang kronis maksudnya dari penglihatan. Kalau yang kronis itu, jadi kalau datangnya itu ketika dia datang kita biasanya datangnya tuh udah nyenggol-nyenggol. Nah kalau mau masuk, kalau saya lihat tuh kalau ke ruang praktek tuh, kalau kita suruh baca ABCD bagus terus masuk ruang praktek saya tuh kayak beraba-raba, padahal dia penglihatannya bagus ya kan. Tapi datang mau duduk aja, Pak kursinya sebelah sini Pak. Dia sampai ngelihat benar harus di mana tuh kursi baru bisa duduk. Nah itu artinya udah terganggu berat lapang penglihatannya gitu. Nah itu yang hati-hati bisa jadi buta dari situ tuh. Udah mau akhir tuh biasanya. Iya. Jadi kalau yang kronis tadi cepet banget dok ya? Yang akut yang cepet ya? Yang akut yang cepat, kronis yang lama bertahap dia. Kalau kronis itu dia mungkin yang kata dokter yang dia ngelihat kayak disedotan dulu gitu dok ya? Yang mengecil. Itu udah terakhir tuh Mbak, itu terakhir. Itu udah stadium mau terakhir, mau buta itu kadang-kadang bisa begitu. Tapi yang karena
kalau masih ringan kita tuh kayak nggak ada apa-apa aja. Oh, jadi masih Ringan melihat sedang biasa kayak kita gini, Dok, ya? melihat seperti biasa dan dia ya seperti orang biasa. Tapi kalau kita deteksi dengan alat akan terlihat gambaran, oh ternyata ini sudah mulai menciut sedikit di pinggir nih. Nah gitu. Tapi dia tidak kan manusia banyak kan mengandalkan penglihatan sentral ya, maksudnya ngelihatnya lurus. Pinggir-pinggir kadang nggak aware gitu ya. Awarenya kalau misalnya memang butuh penglihatan yang luas, misalnya kalau kita berkendaraan kan ngeliat spion, kadang-kadang ya kita lihat kiri kanan tiba-tiba ada mobil kita nggak tahu kan, nah itu penglihatan pinggir yang harus baik. Makanya kalau udah glaukoma nih jangan coba-coba nyetir, bisa nabrak misalnya. Jalan aja mungkin nabrak ya, Dok, ya? Iya. Oh ya, Dok, Betul. untuk penderita glaukoma ini dokter memberi bantuan mereka kacamata nggak, Dok? Maksudnya mereka harus memakai kacamata nggak, Dok? Kalau glaukoma tidak dikoreksinya bukan dengan kacamata. Mungkin ya. membantu aja Jadi, gitu, Dok. Kalau memang dia ada kelainan kacamata dikasih kacamata ya misalnya. Tapi glaukoma itu sendiri bukan menyebabkan kelainan kacamata ya. Jadi terapinya utamanya adalah obat-obatan ya. Iya. Nah, kalau dokter melihat, Dok, yang kena glaukoma ini usia-usia berapa, Dok, kebanyakan? Adakah anak-anak, Dok? Ya, ada segmen. Jadi glaukoma ini kalau dari usia dia bisa ada yang usia tua tadi yang saya bilang ya. Jadi pada usia di atas 60-an. Ada juga yang terjadi pada anak bayi baru lahir, ada namanya glaukoma kongenital. Jadi pas baru lahir karena kelainan pada struktur bola mata sehingga menyebabkan glaukoma, namanya glaukoma kongenital. Kalau anak-anak ini wajib hukumnya langsung pembedahan, jadi nggak ada ceritanya dikasih obat, jadi langsung surgery. Kalau kemudian bisa juga tadi glaukoma juvenile pada remaja, ada juga ya. Itu biasanya tadi yang ada keturunan dari genetiknya ya, jadi dia bisa di semua umur, tapi yang paling banyak tentu saja di usia tua yang kita dapatkan ya. Kalau yang kongenital sangat jarang ya, jarang sekali tapi ada ya. Juvenile juga ada. Apalagi yang sekunder pengguna tadi, saya pernah ketemu anak-anak tuh karena dikasih terus sama ibunya steroid, akhirnya lama-lama umur 18 tahun udah buta sebelahnya, tinggal sebelah lagi yang dipertahankan. Ada itu kalau dia memang pengguna obat-obatan tadi ya. Oh ya, jadi waktu itu dokter ke pasien itu mengupayakan gimana caranya sebelah ini bisa diselamatkan ya, Dok, ya? Iya, ya udah kalau udah begitu ya tentu tindakannya pembedahan ya, karena tinggal satu. Tuh kalau mata tinggal satu ya mau nggak mau kita harus agresif ya untuk Menyelamatkan sebelahnya ya. menyelamatkan. Jadi kita nggak mulai dari obat. Nah, jadi kalau pakemnya dari obat, pakai obat dulu. Tapi kita melihat individualnya seperti apa, bisa berubah gitu pendekatannya ya. Iya. Kalau di Lampung ini, Dok, itu sebenarnya angka kejadian glaukoma ini banyak nggak sih, Dok? Kalau di Jakarta itu saya sempat masuk ada rumah sakit itu dia sampai dibuat peringatan glaukoma gitu ya, hati-hati glaukoma itu ada bannernya tuh kan, Dok, ya. Saya iseng nanya sama perawatnya, ya lumayan tinggi Mbak glaukoma di Jakarta ini katanya gitu. Nah, kalau di Lampung ini gimana? Kalau gini kalau secara general ya, kalau secara di Indonesia kan ada penyebab kebutaan utama ya. Kalau di Indonesia penyebab kebutaan utama itu katarak ya. Jadi angka kebutaan di Indonesia itu sekitar 3%. Ya, 3% dari penduduk Indonesia itu jatuh dalam keadaan buta. Nah, 80% dari 3% itu biasanya disebabkan katarak yang utama. Itu penyebab kebutaan. Tapi kalau katarak, kebutaan yang reversible. Jadi dioperasi terang, dia senyum. Hari ini dia nggak bisa lihat muka kita, besok habis operasi dia senyum, lihat, oh ini dokter yang operasi saya, katanya gitu ya. Sebelumnya dia nggak tahu ya. Nah, kemudian tempat berikutnya yang menyebabkan tajam penglihatan jelek itu paling setelah katarak adalah kelainan refraksi ya, kacamata ya, kadang-kadang mungkin lama, apalagi minus tinggi, resiko lepas retinanya ada. Nah berikutnya lagi baru di bawahnya adalah glaukoma dan diabetes. Nah ada retinopati diabetik. Nah itulah penyebab kebutaan yang ada di Indonesia yang paling banyak. Jadi urutan pertama katarak. Glaukoma udah urutan 3 atau 4. Nah untuk di Lampung sendiri memang kita belum ada studinya ya untuk berapa persen sih di Lampung, karena kemarin dari survei
departemen kesehatan yang dapat katarak tuh ya. Jadi kalau glaukoma dan yang lain belum masuk surveinya. Kalau di rumah sakit, kalau saya di rumah sakit mata ya tentu ketemu ya, karena namanya sakit mata, orang datang ke kita ya. Jadi angkanya sih nggak begitu besar ya kalau di kita. Iya, Dok, tadi yang nomor 2 itu sempat menarik loh, mungkin bisa jadi tema berikutnya, retina lepas ya, Dok, ya? Bisa ya Ya, retina kelainan lepas ya? refraktif ya, yang high myopia tadi ya. Jadi bisa juga menyebabkan terjadinya ablasi ya. Nah, kalau itu buram mendadak namanya ya. Kalau Oh, glaukoma baru kan tahu. perlahan buramnya. Kalau ini namanya buram mendadak, tiba-tiba blind. Nah, itu salah satunya adalah retinal detachment atau ablasio ya, ablasio retina. Ablasio retina itu bisa jadi tema berikutnya itu, karena saya juga baru dengar ada retina lepas gitu loh. Nah, iya itu. Iya, itu salah satu penyakit yang menyebabkan kebutaan juga tuh ya. Ya iyalah Dok, retinanya lepas Dok, nggak bisa ngelihat Dok. Iya betul. Akut lagi, tiba-tiba lagi ya. Nggak ada Akut nyeri, lagi tiba-tiba. nggak Tapi ada angin, kalau, nggak ada hujan, gelap. Nah, gitu. iya gitu. Kalau glaukoma mungkin mending ya Dok ya, masih ada ini ya, masih ada Iya, prosesnya ya. Kalau dia masih ada, tiba-tiba iya, ada. langsung gelap ya Dok Iya, ya. betul, Ya betul. baiklah Dok, itu bisa jadi bahasan berikutnya Dok, sudah. Ya, Nah Dok, terakhir nih Dok sebelum saya ya, tutup, gimana nih pesan-pesan dokter supaya kita jangan sampai lah terkena glaukoma? ya. Kepada masyarakat sekalian, pemirsa Tribun ya, Heeh. apabila bagaimana kita mencegah? Pertama ya kita tadi mengetahui kita ada faktor risiko nggak? Nah, apa faktor risikonya tadi? Tadi minus pada keluarga yang punya glaukoma atau punya minus tinggi, atau plus juga ya, bukan plus orang tua ya. Plus tinggi, plus itu hipermetrop kita bilang. Jadi untuk melihat jauh pakai kacamata plus, itu bola matanya sempit sekali, bisa terjadi glaukoma. Nah itu, atau diabetes atau trauma. Nah, kelompok-kelompok yang rentan ini untuk melakukan screening ya, pemeriksaan ada risiko nggak untuk terjadi glaukoma. Nah kemudian kalau nggak ada faktor risiko sama sekali ya, lakukanlah pemeriksaan mulai umur 40 ya. Karena usia udah 40 itu udah mulai rentan kemana-mana, mulai 40 screening juga. Jadi supaya kita bisa terhindar dari keadaan yang berat tadi, keadaan akhir yang tidak bisa diperbaiki. Mungkin itu pesan dari saya. Iya, keadaan akhir tidak bisa diperbaiki ya, maksudnya buta itu ya Dok ya. Betul, betul, betul. Iya, baik Dokter Yusran, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Dini, Iya, sama-sama mungkin Tribun, bahasan terima berikutnya retina kasih. lepas itu Dok ya nanti sama dokter ya. Ya, itu bidang keahlian saya, terutama tentang retina ya. Iya, bidang Boleh nanti keahlian dokter ya. kapan-kapan. Oh ya, berarti Nah, iya. berikutnya itu juga sama dokter ya. Iya, baik Dokter Yusran, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Yusran. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum, dadah.